Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6719 pendosa yang menghancurkan kemuliaan. Selain suara guntur, langit berbintang itu sangat sunyi. Jie Tianran berdiri di sana seolah membeku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Song Changsheng, yang tersembunyi di langit berbintang yang jauh, tak kuasa menahan desahannya. Zaman para dewa sebenarnya adalah garis keturunan Chu Feng sendiri, tapi seharusnya tidak demikian. Bukankah ini kekuatan yang sudah ada sejak zaman kuno? Chu Suanyuan, apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan? Song Changsheng tampak termenung. Setiap kali ada sesuatu yang terasa janggal, ia secara tidak sadar akan teringat pada Chu Suanyuan. Hehehehe, akhirnya, ekspresi beku Jie Tianran bereaksi, tetapi ia malah tertawa dingin, tatapannya seolah menembus Chu Feng. Chu Feng, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan mengarang alasan seperti itu setelah mendapatkan kekuatan zaman dewa? Apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun yang akan tertipu oleh tipuanmu? Siapa yang tidak tahu bahwa zaman para dewa pernah ada di zaman kuno dan merupakan kekuatan misterius yang tersisa dari era kuno? Dan garis keturunanmu bersifat bawaan dan itu tidak ada hubungannya dengan zaman para dewa karena zaman para dewa adalah yang tertinggi. Garis keturunan tingkat surgawi bahkan tidak sebaik tubuh yang dianugerahkan secara ilahi, namun berani-beraninya kamu mengklaim terkait dengan kekuatan zaman para dewa? Chu Feng, kau kini telah menunjukkan kekuatan zaman para dewa, aku masih menganggapmu sebagai pria terhormat, aku hanya akan membencimu karena telah mengarang kebohongan seperti itu. Jie Tianran tidak mempercayai kata-kata Chu Feng. Itu bukan sekadar keras kepala, itu adalah hasil dari pertimbangannya yang cermat. Dia hampir yakin bahwa Chu Feng berbohong. Jie Tianran, apakah kamu masih mengingatku? Namun pada saat itu, sosok hantu raksasa dari zaman para dewa berbicara. Suara yang sangat dalam itu benar-benar terdengar seperti suara dewa yang sedang berbicara. Itulah suara raksasa biru yang menggelegar. Namun, setelah mendengar suara itu, Jie Tianran terkejut. Suara itu sangat familiar karena dia sudah lama berhubungan dengan zaman para dewa. Itu adalah suara yang membimbingnya ketika zaman para dewa memberinya petunjuk. Jie Tianran, semua yang dikatakan Chu Feng itu benar. Kau harus berhenti hidup dalam mimpimu. Selain itu saya bisa memberitahu Anda fakta lain. Di zaman dahulu, meskipun saya jarang sadar, saya tetap melihat banyak tokoh paling terkemuka pada era itu. Menurut saya, Ayah Chu Feng adalah seseorang yang mampu berada di puncak era ini, apalagi seseorang yang berbakat seperti Chu Feng. Adapun dirimu, di mata dunia kau mungkin dianggap memiliki bakat, tetapi di mata dewa ini kau hanyalah orang yang tidak berarti. Jika kau tidak percaya, pergilah ke sungai surgawi ke-9 dan kau akan melihat betapa sedikitnya orang seperti dirimu. Kau tidak akan pernah mencapai puncak dunia seni bela diri dalam hidup ini. Aku hanya khawatir kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Jadi, aku memberitahumu sebelumnya. Engkau telah melahirkan seorang putri surga. Namun, kekuatan atau kelemahan putri Anda tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika kau membandingkan dirimu dengan Chu Feng dan ayahnya, maka kamu adalah orang yang rendah dan hina. Saat binatang buas berwarna biru yang menggelegar itu selesai berbicara, Jie Tianran tiba-tiba kehilangan keseimbangannya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum nyaris berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia segera memegang dadanya, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri. Namun pada akhirnya, dengan bunyi plop, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya.
namun dia sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Sebaliknya, dia menatap zaman para dewa dan berbicara lagi, suaranya menjadi sangat serak. Kau telah mempermainkan aku. Kau benar-benar telah mempermainkan aku. Tidak heran Anda memerintahkan saya untuk mengadakan seleksi masuk dengan mengatakan bahwa pemenang pertama seleksi masuk dapat membantu saya menyingkirkan ancaman besar. Ternyata ini semua adalah jebakan yang kau buat. Kau sengaja membiarkanku unggul di zaman para dewa dan sengaja membuatku merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata. Sebenarnya, dari awal sampai akhir, kau hanya mempermainkan saya. Meskipun suaranya serak, ekspresi Jie Tianran semakin ganas, dengan urat-urat menonjol di wajahnya yang sudah tua, membuatnya tampak seperti binatang buas pemakan manusia. Tidak, ketika dewa ini memberitahumu bahwa dia bisa membantumu menyelesaikan masalahmu saat ini, kau sendiri mengatakan bahwa kau ingin membunuh anak Jiran King. Oleh karena itu, saya memberitahu Anda bahwa saya akan mengizinkan Anda untuk mengikuti ujian masuk. Selama Anda membuat pilihan yang tepat, Anda akan membawa kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Istana Suci Tujuh Alam. Sebenarnya, saya sedang membantu Anda. Bahkan setelah identitas Chu Feng terungkap, aku mengingatkanmu bahwa seseorang yang dapat membawa kemuliaan tak tertandingi ke Istana Suci Tujuh Alammu telah muncul. Pilihan ada di tanganmu. Bayangkan jika kau mengetahui identitas Chu Feng saat itu, bukankah kau ingin membunuhnya? Sebaliknya, bagaimana jika kau mengatakan yang sebenarnya kepada Chu Feng dengan tulus meminta maaf kepadanya dan meminta nenek dan bibi Chu Feng untuk menggunakan kartu keluarga bersama-sama? Mengingat kepribadian Chu Feng, apakah dia bersedia bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam Anda? Dengan bergabungnya Chu Feng, sampai ke level berapa Istana Suci Tujuh Alammu akan mencapai di masa depan? Sayang sekali kamu sombong dan keras kepala. Situasi hari ini bukanlah jebakan yang saya buat, melainkan sesuatu yang telah Anda ciptakan selangkah demi selangkah. Keegoisanmu yang mengerikan itulah yang menghancurkan masa depan cerah Istana Suci Tujuh Alam dan kaulah pendosa dari Istana Suci Tujuh Alam, kata binatang biru raksasa. Jadi begitu, tidak heran jika setelah Jie Tianran mengadakan seleksi masuk dan memilih pemenang pertama, tugas pertama yang diberikannya kepada Chu Feng adalah menemukan anak Jiran King. Tapi dia tidak tahu bahwa Chu Feng adalah anak Jiran King, jadi itu adalah panduan dari zaman para dewa. Jie Tianran ini benar-benar bodoh. Setelah menyaksikan bakat tuan muda, dia tetap keras kepala. Astaga, dia benar-benar punya otak babi. Apakah pria ini pernah ditendang kepalanya oleh seekor keledai sebelumnya? Saat ini, orang-orang dari sekte penjara sedang mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Bahkan Jimo Qianzhou bahkan mempertanyakan Jie Tianran secara langsung. Jie Tianran, apakah kepalamu pernah terjepit pintu saat masih kecil yang menyebabkan kepintaran dan IQ kamu rendah? Zaman para dewa sudah memperingatkanmu dengan jelas, namun kau tetap bersikeras memburu tuan mudaku. Kau benar-benar idiot. Kata-kata Jimo Qianzhou hanyalah permulaan karena segera setelah itu, anggota sekte penjara yang tak terhitung jumlahnya mulai mengutuk Jie Tianran dengan marah dan kata-kata itu semakin kasar. Namun reaksi Jie Tianran saat itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata mereka. Pada kenyataannya Jie Tianran sudah tidak bisa lagi mendengar apa yang mereka katakan saat ini. Kata-kata yang diucapkan oleh binatang buas biru yang menggelegar itu masih terngiang di telinga Jie Tianran. Jie Tianran, jika kekuatan era dewa ini benar-benar berasal dari garis keturunan Chu Feng sendiri, maka kekuatannya tidak begitu hebat. Mari kita akui kekalahan untuk saat ini,
dan kita bisa memberi mereka pelajaran nanti. Pada saat ini, iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran memberikan sebuah pengingat. Dia sudah menyadari bahwa Jie Tianran kehilangan kendali atas emosinya. Apalagi Jie Tianran, siapapun yang menemui hal seperti itu pasti akan sangat terkejut, seperti yang diperkirakan Jie Tianran sama sekali mengabaikan iblis tua di dalam tubuhnya. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng yang berdiri tinggi di atas bayangan zaman dewa dengan ekspresi ganas di wajahnya sekali lagi. Chu Feng, kau bersusah payah merancang rencana zaman dewa ini hanya untuk mempermalukanku di depan umum, bukan? Bagus, kamu berhasil. Ayo sekarang gunakan kekuatan zaman para dewa milikmu untuk membunuhku. Apakah kamu berani? Jie Tianran berbicara dengan gigi terkatup, wajahnya penuh provokasi. Adapun Chu Feng, dia tahu betul bahwa selama dia tetap berada di zaman dewa, dia akan aman. Namun begitu dia keluar dari zaman para dewa, dia tidak bisa lagi memasuki tempat ini. Hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Anda sendiri. Inilah ujian zaman para dewa. Namun Jie Tianran harus mengambil keputusan sendiri mengenai masalah ini. Sekalipun ini bukan ujian dari zaman para dewa, dia tidak akan pernah bersembunyi di dalam zaman para dewa. Jie Tianran, tanpa kekuatan zaman dewa, aku Chu Feng bisa membunuhmu sendirian, kata Chu Feng. Hahaha, kau pikir kau bisa menjadi dewa surgawi tingkat pertama begitu saja? Senyum Jie Tianran semakin ganas. Pada saat ini, dia benar-benar terpancing emosi, dan ekspresinya seolah-olah dia telah kehilangan kemanusiaannya. Chu Feng tidak menanggapi provokasi Jie Tianran, melainkan hanya tersenyum tipis. Namun tiba-tiba pola petir, armor petir, sayap petir, petir api, dengan 4 teknik yang digunakan secara bersamaan oleh Chu Feng, dan tingkat kultivasinya seketika mencapai alam dewa surgawi tingkat kelima. Tuan muda ini bagaikan Xian Hai Yuer, mampu meningkatkan kultivasinya hingga 4 tingkat di alam dewa surgawi. Para anggota sekte penjara sangat gembira, karena bagaimanapun juga peningkatan kultivasi 4 tingkat dari alam dewa surgawi adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya selain yang pernah dilakukan oleh Xian Hai Yuer. Meskipun sebelumnya ada spekulasi bahwa Chu Feng mampu melakukan ini bahkan di alam dewa surgawi, terlepas dari spekulasi tersebut melihatnya secara langsung tetap membuat mereka bersemangat. Tapi itu belum cukup, kekuatan Jie Tianran sangat kuat sehingga dewa surgawi tingkat ke-7 biasa pun tidak bisa mengalahkannya, jadi bagaimana mungkin dewa surgawi tingkat ke-5 bisa melakukannya? Namun, pada saat itu, 2 lapisan kekuatan petir merah dan biru menyembur dari tubuh Chu Feng, seketika menyelimuti seluruh tubuhnya. Di tempat kedua kilat itu melintas, bentuk pola petir, baju besi petir, dan sayap petir semuanya berubah sesuai dengan perubahan tersebut. Ini lebih mengesankan dan lebih dekat dengan kenyataan, bahkan di mata Chu Feng, kekuatan petir merah dan biru memancar keluar. Yang terpenting aura Chu Feng kembali menguat. Pada saat itu, langit berbintang yang luas kembali hening. Bukan hanya para anggota sekte penjara yang tercengang, tetapi bahkan Jie Tianran tampak sedikit tidak tenang ketika melihat Chu Feng. Bahkan Song Changsheng pun terkejut, di alam dewa surgawi naik 6 tingkat. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.